Hai Positive People, kita kembali melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 14. Kali ini kita mengambil ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka dari sakit. Tujuan Yesus menyingkir atau mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi agar bisa mengambil waktu tenang dengan murid-muridnya. Kemungkinan Yesus sedang berduka karena Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal oleh Herodes. Yohanes Pembaptis masih ada hubungan kerabat dengan Tuhan Yesus. Elizabeth ibu Yohanes adalah tante anti daripada Maria. Bisa dikatakan Yohanes adalah uncle Tuhan Yesus, walaupun usianya kacak atau beda 6 bulan lebih muda dari Yohanes Pembaptis. Karena Elizabeth mandul dan di usia tua baru melahirkan Yohanes Pembaptis. Saat Yesus dalam keadaan sedih, dalam keadaan menenangkan diri, baru sampai di seberang Danau Galilea, langsung dia melihat orang banyak yang besar jumlah yang mengikuti dia lewat jalan darat. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita bisa melihat di sini betapa selflessnya Yesus, betapa tidak egoisnya Yesus. Dia rela diganggu waktu privasinya, waktu kedukaannya, demi menjawab kebutuhan orang lain yang meminta waktu dan bantuannya. Kita belajar dari Yesus untuk tidak cepat-cepat ngomel, ngedumel, marah jika ada orang yang ganggu privasi. Bagaimana dengan kita? Saat Anda sedang berduka, lalu ada orang yang membutuhkan pertolongan datang kepada kita, entah itu pegawai, entah itu staf, entah itu karyawan. Apakah kita ngomel-ngomel? Nggak tahu, saya juga lagi berduka. Atau Anda bisa kontrol perasaan duka Anda, mendengarkan keluhan mereka. Bagaimana dengan Anda saat Anda sedang sibuk kerja, lalu ada anak kita datang meminta tolong bantuan? Apakah Anda ngomel, marah-marahin anakmu? Atau bisa mengesampingkan kesibukan kita sesaat dan kemudian menolong anak kita yang dalam keadaan urgent butuh bantuan kita? Bagaimana dengan kita saat kita sedang sibuk main game, lalu orang tua kita minta tolong untuk buang sampah, bersihin rumah? Apakah kita sebagai anak ngomel-ngomel, marah-marah, gak suka kunci pintu, atau bisa mengesampingkan game kita sebentar dan kemudian menolong orang tua kita? Bagaimana dengan Anda saat kita sedang sibuk dengan gadget kita, lalu teman atau saudara datang minta bantuan? Apakah Anda langsung ngomel, gak tahu lu, gue lagi waktu santai, gue waktu lagi dalam keadaan tenang, lu ganggu gitu? Atau Anda bisa ngesampingkan gadget kita sesaat dan kemudian menolong orang itu? Bagaimana dengan Anda saat Anda sedang berhemat, lalu datang orang minta bantuan? Apakah Anda diam saja lipat tangan, atau Anda memikirkan jalan keluarnya? Sekali lagi kita belajar Yesus. Dia dalam keadaan duka, dalam keadaan privasi. Ketika dia lihat orang banyak membutuhkan, dia bisa mengesampingkan perasaannya dan kemudian bisa menolong orang banyak tersebut dan jadi berkat. Seringkali kita selalu berkata kita pengen jadi berkat. Ketahuilah, untuk menjadi berkat kita harus bersedia mengesampingkan privasi kita, rasa nyaman kita, ego kita, untuk memenuhi kebutuhan orang itu. Selama kita gak bisa mengesampingkan privasi kita, ego kita, selfish kita, kita gak akan pernah bisa jadi berkat buat orang lain. Ketahuilah, dengan kita melayani orang lain, dengan kita memberkati orang lain, kita sedang menolong diri kita untuk tidak jadi batu sandungan. Kita sedang menolong diri kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan, agar buah daripada Roh Kudus itu bisa makin nampak, makin nyata, makin terasa
dinikmati orang lain. Katakanlah bahwa memberi atau menjadi berkat adalah serum penawar dan racun mementingkan diri sendiri. Memberi atau menjadi berkat adalah alat menyunat supaya kita gak selfish, gak greedy, gak serakah. Ingat bahwa manusia ini Tuhan kasih satu lubang di depan dan satu lubang di belakang. Artinya ada input, harus ada output. Apa yang terjadi kalau kita cuma input? Maka kita akan sakit. Kita mulai gak nyaman dan kita bisa cepat mati. Tapi kalau kita input dan kemudian kita output, apa yang terjadi? Kita merasa lega begitu habis output. Enak. Dan inilah yang membuat kita bisa lebih panjang. Sama kalau bisnis kita mau langgeng, karir kita mau langgeng, rumah tangga kita mau langgeng, kita punya studi mau langgeng, yang kita perlu lakukan adalah kita belajar untuk bisa menyunat daging kita, supaya jangan selalu maunya sendiri. Dan kita mulai belajar untuk bisa selfless, berani untuk bisa menyingkirkan perasaan kita sebenarnya, rasa nyaman kita sebenarnya, dan kemudian menolong kebutuhan orang lain. Saya teringat dengan jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2. Bahwa jemaat di Makedonia adalah jemaat yang sedang mengalami problem besar. Yang kedua, jemaat di Makedonia sedang mengalami problem yang banyak. Yang ketiga, jemaat di Makedonia sedang mengalami musibah di mana mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi yang menarik, sekalipun mereka punya problem besar, sekalipun mereka punya problem yang banyak, sekalipun mereka hidup di bawah garis kemiskinan, tapi mereka kaya dengan kemurahan. Hal inilah yang membuat jemaat di Makedonia dihujani oleh kasih karunia Tuhan. Berarti jemaat Makedonia sedang mengajarkan kita juga. Problem yang besar bukan merupakan sebuah penghalang untuk kita bisa menolong orang. Problem yang banyak bukan merupakan sebuah penghalang untuk kita bisa membantu orang. Kekurangan bukan merupakan sebuah penghalang untuk kita bisa jadi berkat. Sekalipun kita berkekurangan, sekalipun kita sedang menghadapi problem yang besar dan banyak, tetap kita bisa jadi berkat asalkan kita mau menyingkirkan selfish kita, ego kita, rasa nyaman kita untuk kita jadi berkat. Dan kita ketika jadi berkat, maka hidupmu tidak akan jadi batu sandungan. Tapi kalau hidupmu gak bisa jadi berkat, hidup kita akan jadi batu sandungan. Mari belajar dari Tuhan Yesus. Saat berduka, saat dalam waktu nyepi, waktu sendiri, dia tetap bisa jadi berkat. Sekalipun dia harus mengesampingkan rasa nyamannya. Saya percaya dengan kita mengesampingkan rasa nyaman kita, maka kita akan jadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi tempat pekerjaan, bagi kota dan bangsa kita. Live a better life. Saya Francisca, saya sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya salah satu siswa saya di SD Hiliwuku, namanya Eki. Jarak rumahnya ke sekolah sekitar 7 km dan ditempuh dengan berjalan kaki. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.